Nah, ini reel legenda kita yang tempo hari mengalami trouble, sudah diperbaiki. Yang biasanya terjadi longgar atau jebol itu di bagian rotor. Yang terjadi lagi saudara-saudara, gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para subscriber serta penikmat strike dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, kali ini kita lagi berada di rumah teman. Nah, ini reel legenda kita yang tempo hari mengalami trouble, sudah diperbaiki oleh teman kita Mr. Baksya. Beliau ini juga seorang master jigging. Biasa aja. Nggak master, kita cuma pemancing aja. Dan sekarang sudah kembali bisa beraksi. Nah, baiklah kita tanya-tanya dulu apa kerusakan yang menyebabkan Lipio ini mengalami trouble. Oke, silakan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. teman-teman YouTube, teman-teman viewers. Jadi sebelumnya Om Putra Sulung ini kan reelnya jebol gara-gara ternyata ada sesuatu hal yang harusnya itu di repair tapi tetap digunakan secara kontinu. Akhirnya dengan peralatan yang seadanya, jadi reel itu jadi jebol. Nah, terutama yang biasanya terjadi longgar atau jebol itu di bagian rotor. Nah, jadi saat habis penggunaan mancing di laut ini, bagi teman-teman di YouTube, teman-teman pemancing sekalian, semua pemancing kan untuk baik mancing di rawa maupun di laut itu kita perlu perhatikan piranti-piranti kita untuk penggunaan. Setelah menggunakan kita ya setidaknya cuci-cuci lah peralatan walaupun cuma sebentar saja, menggunakan sabun, terus habis itu kita lap-lap dengan kain atau mungkin dengan tisu. Tujuannya itu untuk mengurangi oksidasi dari korosi. Oksidasi dari korosi itu nggak hanya cuma dari air laut, tapi bisa juga dari air yang air tawar, dari rawa itu lebih banyak mengandung bahan logam kan. Dari reel tersebut belum tentu yang spesifikasinya untuk saltwater penggunaan saltwater aja belum tentu bisa tahan korosi walaupun penggunaannya memang untuk di saltwater. Tapi kalau kita rajin-rajin untuk merawat secara minimal aja itu penggunaan reel ini jadi maksimal walaupun cuma hanya sekadar cuci. Itu untuk maintenance yang harian. Kalau kita misalnya habis mancing, habis selesai menggunakan piranti, baik itu menggunakan pancing atau reel, kita cuci-cuci lah. Nah, terus untuk yang trouble dari masalahnya punyanya Om Anca ini karena dol di bagian pinion sini sama di bagian oscillating gearnya. Karena basicnya untuk reel-reel yang Shimano sendiri ini kan yang 400 ke bawah lah, untuk harga low price itu biasanya menggunakan bushing. Adapun untuk yang keluaran terbaru sekarang itu biasa sudah menggunakan bearing. Nah, jadi walaupun dari harga masih bisa terbilang bisa dijangkau, tapi nggak menutup kemungkinan reel itu bisa korosi atau berkarat atau mungkin
banyak butiran-butiran garam. Tapi kalau kita bisa merawat itu dengan maksimal, semurah-murahnya rel itu bisa berfungsi juga dengan maksimal, bahkan bisa bertahun-tahun. Iya. Kalau kita secara perawatan itu anggap aja rel ini adalah barang kita yang berharga. Untuk sebagai angler sendiri ini adalah alat gitu. Sedangkan kalau cuma hanya sebagai pajangan saja, belum tentu reel itu bisa digunakan dengan maksimal. Biasanya orang habis pakai taruh saja. Biasanya kan hal sepele gitu jarang orang yang tahu. Cuma tergantung dari pribadi masing-masing, dari teman-teman sekalian. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi setelah melakukan perbaikan, apa aja yang part-part apa aja yang mengalami kerusakan untuk reel? Kalau untuk partnya kebetulan kan ada bekas bongkaran reel lama saya, kayak Shimano. Kelasnya ini untuk ini kan Alveo, sedangkan punya saya ini jenisnya itu Shimano Sienna. Nah, karena secara bentuk dia memiliki persamaan walaupun basicnya itu dasarnya part numbernya berbeda. Tapi kalau basicnya ini dia bentuknya sama, itu kemungkinan besar ya 80% lah spare partnya juga sama. Jadi kita kanibal. Untuk Alveo ini yang kemarin diganti adalah di bagian drive gearnya sama di pinionnya. Kemudian ada beberapa komponen-komponen tambahan seperti halnya ini kemarin dia bushing di bagian handle. Itu diganti dengan bearing stainless. Iya. Jadi yang sebelumnya dia nggak bisa diputar, agak keras terus nyangkut atau stuck, itu ternyata sudah ada komponen yang dol gitu. Dol itu nggak mesti cuma di bagian gearnya, tapi di bagian bearingnya ini yang semulanya dia cuma plastik itu udah nggak sesuai presisi, jadi terjadi oblak atau mungkin posisinya sudah nggak center lagi ya, jadi ya keras kita saat mutar. Mau nggak mau ya kita ganti bearing. Sedangkan waktu sudah diganti bearing pun juga belum pas karena bentuk di bagian shaftnya itu atau di bagian di drive gearnya sendiri untuk menempatkan bearing itu sudah aus. Jadi kita ganti drive gearnya. Kebetulan ada reel saya yang udah nggak kepake alias barang rusak, tapi barang spare partnya masih bisa dipakai ya. Jadi saya kanibal ke sini. Oke. Jadi intinya sudah bisa kembali beraksi ya? Bisa. Ah, Tapi pesan saya, walaupun sudah diganti barang, tetap kita rajin-rajin untuk merawat. oke. Walaupun cuma hanya dicuci-cuci air saja, tapi kita maintenance ringan lah. Mungkin Iya. dikasih oli kah, atau mungkin di regreasing ulang, Iya. bisa seperti itu. Oke.